Diberikan contoh seperti ini. Diminta untuk menguji dengan taraf signifikan 0,05, apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan seseorang kidal. Kita mengambil sampel sebanyak 300. Ya, jadi di sini ada dua kategori, yaitu kategori jenis kelamin. Hubungan antara jenis kelamin dan seseorang kidal berarti ada kategori jenis kelamin dan ada kategori kidal. Ya. Untuk yang perempuan hasilnya ini dan ini. Untuk yang laki-laki ini dan ini. Sekarang kita totalkan dulu. Ya, ini totalnya adalah 120. Yang ini totalnya adalah 180. Jadi total perempuan adalah sekian, total laki-laki adalah 180. Kemudian total yang kidal itu adalah sebanyak 36. Dan total yang tidak kidal ini adalah sebanyak 264. Ini adalah totalnya ya. Nah, dari sini kita akan menguji hipotesis. Jadi, sesuai dengan langkah-langkah yang tadi disampaikan, pertama adalah menentukan H0, H1, kemudian alfa ya. H0-nya adalah tidak ada hubungan, H1-nya ada hubungan. Saya tuliskan di sini. Untuk tahapan pertama yaitu H0 dan H1. H0-nya tadi adalah tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan kidal. Gitu ya. Ini silakan ditulis secara lengkap. Kemudian H1-nya berarti ada hubungan antara jenis kelamin dan kidal atau tidak. Kan gitu ya. Jadi yang H0 tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan kidal, yang H1 ada hubungan. Kemudian tahap yang kedua itu adalah, langkah yang kedua adalah menentukan alfa. Alfanya diberikan adalah 0,05. Nah, untuk tahapan yang ketiga itu adalah masuk ke statistik uji. Ini ya. Jadi statistik uji ini dari tabel kontingensi kita akan menghitung ini. Tapi yang kita punya baru frekuensi observasi saja. Frekuensi ekspektasinya harus dicari menggunakan ini. Jadi pertama mencari ini dulu, baru bisa menghitung C kuadrat hitungnya. Gitu ya. Yaitu jumlah baris kali jumlah kolom dibagi total data. Nah, contoh misalnya ini saya mau mencari nilai frekuensi. Ekspektasi saya tulisnya E saja ya. Ekspektasi untuk perempuan dan kidal ya, saya tulisnya perempuan ya, gitu ya. PY ini maksudnya perempuan yang ya, alias di sini nanti. Jadi kolom ini kenapa saya kosongkan? Karena yang ini mau saya bagi bahwa ini adalah untuk yang observasi, ini adalah yang untuk ekspektasi. Begitu pula yang ini juga. Ini adalah untuk observasi, ini adalah untuk yang ekspektasi. Gitu ya. Jadi untuk yang ekspektasi perempuan dan kidal itu kita hitung di sini, yaitu jumlah baris perempuan berarti yang ini 120 dikali jumlah kolom ya, berarti yang ini 36 dibagi total data. Ini total datanya yang ini ya, 300. Ini silakan menggunakan bantuan kalkulator, hasilnya adalah 14,4. Ya, gitu ya. Jadi di sini kita akan tulis 14,4. Jadi hitungnya adalah jumlah baris, yaitu yang ini dikali jumlah kolom, karena yang mau kita teliti kan yang ini ya. Jadi barisnya adalah baris perempuan, kolomnya adalah kolom ya. Berarti 120 kali 36 dibagi 300. Itu adalah ekspektasinya. Lanjut ke perempuan yang sebelahnya, yang ini. Ekspektasi perempuan tapi tidak kidal. Ya, PT saya tulisnya biar lebih mudah dipahami ya simbolnya. Perempuan berarti ini total perempuannya adalah 120. Total yang kidal dikali total yang kidal adalah 264. Dibagi 300,
hasilnya adalah 105,6. Maka saya tulis di sini 105,6. Lanjut ke ekspektasi yang laki-laki. Ya, laki-laki dan kidal, yaitu jumlah baris laki-laki 180 dikali jumlah kolom ya, itu adalah 36. Dibagi total data 300, hasilnya adalah 21,6. Saya pindahkan ke sini. Kemudian ekspektasi untuk laki-laki dan tidak kidal, itu berarti jumlah barisnya adalah 180 dikali jumlah kolom yang tidak kidal adalah 264 per 300. Ini adalah 158,4. Saya pindahkan ke sini. Nah, ini kalau kita perhatikan, kita lihat ya, kan ini total data untuk yang laki-laki, untuk yang ya, kidal itu kan totalnya 36. Itu untuk yang data observasi ya, hasil penelitian kita. Hasil perhitungan kita untuk ekspektasinya pun juga kalau dihitung, ini totalnya pasti 36. Ya, 14,4 ditambah 21,6, ini hasilnya pun juga 36. Hasil ke kanannya pun juga sama, 14,4 ditambah 105,6, hasilnya pasti 120. Ini juga sama, 21,6 ditambah 158,4, hasilnya pasti 180. Ini dijumlah pun juga hasilnya pasti 264. Seperti itu ya, jadi jumlahnya pasti sama. Kemudian kita lanjutkan ke rumus yang ini ya, maaf buram ya. Nah, ini adalah C kuadrat, yaitu frekuensi observasi kurang ekspektasinya dikuadratkan dibagi ekspektasi. Baik, saya tuliskan di sini. Ini yang untuk hitung ya, observasi dikurangi ekspektasi, 12 dikurangi 14,4, jangan lupa dikuadratkan, dibagi ekspektasi lagi 14,4. Itu untuk yang ini, perempuan ya. Ditambah untuk perempuan tidak, berarti 108 kurangi 105,6 kuadrat bagi 105,6. Ditambah laki-laki ya. Nah, ini dikurangi 24 kurang 21,6 dikuadratkan bagi 21,6. Kemudian ini yang laki-laki tidak, itu berarti yang ini 156 dikurangi 158,4 kuadrat dibagi 158,4. Seperti itu ya. Jadi semua kotak sudah kita kurangi ya. Urutannya bebas karena toh di jumlah ini kan ya. Boleh yang mana dulu, yang jelas semuanya harus dihitung. Ini kurang ini kuadratkan dibagi ekspektasi. Ini kemudian dihitung di jumlah. Silakan gunakan bantuan kalkulator. Ini hasilnya adalah 0,76. Saya ambil 2 digit di belakang koma. Nah, ini selesai. Kita sudah punya C kuadrat hitung. Sudah selesai tahap 3 ya. Ini adalah tahap 3-nya. Kita lanjut ke tahap 4, yaitu kriteria uji. Untuk menentukan C kuadrat tabel, kita harus hitung dulu DF-nya, yaitu banyaknya kategori 1. Nih ya, yang ini. Banyaknya kategori 1 dikali dengan banyaknya, banyaknya kategori 1 kurangi 1. Kategori 1 itu adalah misalnya yang jenis kelamin ya, perempuan laki-laki. Berarti dia ada 2 kan, isinya perempuan laki-laki, kurangi 1. Dikali banyaknya kategori 2 kurangi 1. Kategori 2-nya adalah kidal kan? Ya atau tidak, sama. Dia juga ada 2 macam. 2 kurangi 1 alias 1 kali 1 sama dengan 1. Berarti di sini dengan alfa tadi adalah 0,05. Kita akan mencari C kuadrat tabel ini sama dengan C kuadrat 0,05 dengan DF-nya adalah sama dengan 1. Kita lihat di tabel.
yaitu alfa 0,05, DF-nya adalah 1, ini yang tadi ya, ternyata 3,841. Kita pindahkan ke kertas. 3,841. Maka ini adalah C kuadrat tabelnya. Sehingga area penolakannya adalah C kuadrat hitung itu lebih dari 3,841, sesuai dengan yang ini ya. Bahwa area penolakan adalah C kuadrat hitung lebih dari C kuadrat tabel. C kuadrat tabelnya adalah 3,841. Sekarang kita tinggal cek C kuadrat hitungnya apakah lebih dari ini. Kalau lebih dari kan berarti masuk area penolakan alias H0 ditolak. Tapi ternyata ini kurang dari ini. Maka kesimpulannya adalah H0 diterima. Karena ternyata C kuadrat hitung yang kita miliki ini kurang dari yang tabel, C kuadrat tabel alias masuk daerah penerimaan. Sehingga H0 ditolak, kita tulis kembali H0-nya yang tadi adalah ini. Ya, bahwa tidak ada hubungan. Ya, H0 diterima sehingga H0-nya kita tulis kembali yaitu sehingga tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan kidal. Seperti ini. Selesai. Secara logika mungkin iya ya, benar tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan kidal. Tapi mungkin hasil observasi yang lain bisa menghasilkan yang berbeda. Ya, tapi dari data yang kita punya ternyata tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan kidal atau tidaknya seseorang.